Pernahkah kamu terbangun di tengah malam yang paling sunyi, namun di dalam kepalamu, kebisingan justru terasa begitu memekakan telinga? Kamu berbaring dalam diam, tetapi medan energi di dalam pikiranmu bergejolak seperti badai magnetis yang tak kunjung menemukan kutubnya. Ada sebuah keletihan yang tidak bisa disembuhkan oleh sekadar tidur, sebuah beban yang tidak berasal dari aktivitas fisik, melainkan dari frekuensi hidup yang terasa sangat tidak selaras dengan jiwamu. Selama ini, kamu dipaksa untuk berdansa mengikuti irama dunia yang tergesa-gesa, mengejar bayang-bayang kesuksesan yang didefinisikan oleh orang lain, hingga akhirnya kamu kehilangan getaran aslimu sendiri. Dunia di sekitarmu bergerak dengan kecepatan yang kasar, penuh dengan distorsi informasi dan tuntutan yang saling tumpang tindih, membuatmu merasa seperti sebuah pemancar yang terus-menerus mencoba menangkap sinyal di tengah badai statis. Jika renungan ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu masih mendengarkan. Sebab disinilah awal dari sebuah perjalanan untuk menarik diri dari kebisingan dan mulai mendengarkan frekuensi batin yang selama ini terabaikan. Kamu merasa berbeda, dan perbedaan itu seringkali terasa seperti sebuah kutukan atau kegagalan. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu tanpa begitu mudah beradaptasi dengan ritme dunia yang dangkal, sementara kamu merasa terasing, seolah-olah kamu berasal dari masa yang berbeda atau dimensi yang lebih jernih. Ada semacam rasa tidak cocok yang mendalam, sebuah perasaan bahwa kamu sedang berbicara dalam bahasa cahaya di tengah dunia yang hanya mengenal bayangan. Pikiranmu, yang seharusnya menjadi medan energi yang teratur dan penuh potensi, kini terasa seperti ruangan yang pengap, penuh dengan sampah emosional dan kekhawatiran yang tidak perlu. Kamu mulai meragukan arah langkahmu, mempertanyakan apakah semua kerja keras dan pencarian ini akan berakhir pada sebuah makna, ataukah hanya akan menjadi riak kecil yang segera hilang di samudera ketidakteraturan. Kelelahan mental ini sebenarnya adalah sebuah sinyal, sebuah indikator bahwa tegangan batinmu sudah terlalu tinggi. Kamu telah mencoba menyerap terlalu banyak ekspektasi luar tanpa pernah melakukan filtrasi terhadap apa yang benar-benar esensial bagi kedamaianmu. Setiap kali kamu mencoba untuk menjadi normal menurut standar dunia, kamu sebenarnya sedang merusak frekuensi alamimu sendiri. Energi yang seharusnya digunakan untuk menciptakan visi jangka panjang justru habis terbuang untuk mempertahankan topeng sosial yang semakin hari terasa semakin berat. Kamu merasa lelah bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang bertarung melawan hukum alam dari eksistensimu sendiri. Pikiranmu telah menjadi medan perang, di mana kejernihan terkubur oleh debu-debu kepanikan dan ketidakpastian. Namun, di balik semua kebingungan dan rasa berat yang kamu pikul saat ini, ada sebuah kemungkinan yang perlu kamu pertimbangkan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kegelisahan yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu hancur, melainkan tanda bahwa kamu sedang tidak sinkron dengan sistem yang ada di luar sana, karena kamu memiliki kapasitas untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam. Mungkin rasa sakit ini adalah cara alam semesta memaksamu untuk berhenti berlari dan mulai memeriksa alat navigasi batinmu sendiri. Mungkin bukan hidupmu yang salah, mungkin cara berpikirmu yang belum diarahkan. Duduklah sejenak dan biarkan napasmu mengalir seperti arus listrik yang tenang, yang bergerak tanpa hambatan menuju pusat kesadaranmu. Mari kita mulai melihat kenyataan dengan mata yang lebih jernih. Selama ini, kamu mungkin merasa bahwa dunia di luar sana adalah sebuah entitas yang kejam, yang terus-menerus melemparkan rintangan untuk menjatuhkanmu. Namun, jika kamu bersedia masuk ke dalam laboratorium batinmu sendiri, kamu akan menemukan sebuah hukum yang tak terelakkan, bahwa dunia yang kamu lihat hanyalah refleksi dari getaran yang kamu pancarkan. Pikiranmu bukanlah sekadar wadah pasif yang menerima informasi, melainkan sebuah proyektor yang memberikan warna, makna, dan bobot pada setiap peristiwa. Jika lensa proyektormu penuh dengan debu kecemasan, maka gambaran masa depan yang muncul di layar kehidupanmu akan selalu tampak buram dan mengancam. Kesadaran ini bukanlah sebuah penghakiman, melainkan sebuah undangan untuk mengambil kembali kedaulatanmu. Seringkali, kita merasa tersiksa bukan oleh apa yang terjadi, melainkan oleh narasi yang kita bangun di atas kejadian tersebut. Sebuah kegagalan bisa dianggap sebagai akhir dari segalanya, atau bisa dipandang sebagai hambatan, resistance, yang justru diperlukan untuk meningkatkan tegangan karaktermu. Berpikir positif secara dewasa bukan berarti kamu membohongi diri sendiri dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja saat badai sedang mengamuk. Sebaliknya, itu adalah kemampuan intelektual untuk melihat melampaui bentuk luar dari badai tersebut dan menyadari bahwa di baliknya terdapat ruang hampa yang tenang dan penuh potensi. Kamu harus mulai memperlakukan setiap kejadian sebagai data mentah, sebuah frekuensi netral yang menunggu untuk diterjemahkan oleh kedalaman kebijaksanaanmu. Saat kamu mulai mengubah cara pandangmu,
Kamu akan menyadari bahwa masalah yang kamu hadapi sebenarnya adalah guru yang paling jujur. Mereka mencerminkan bagian mana dari batinmu yang masih rapuh, bagian mana yang masih haus akan pengakuan luar, dan bagian mana yang belum selaras dengan visi jangka panjangmu. Jika kamu merasa terganggu oleh pendapat orang lain, itu adalah tanda bahwa sinyal harga dirimu masih bergantung pada frekuensi eksternal, bukan pada generator internal yang mandiri. Mengubah hidup tidak dimulai dengan mengubah pekerjaan, lingkungan, atau orang-orang di sekitarmu. Mengubah hidup dimulai dengan membersihkan cermin batinmu agar kamu tidak lagi melihat monster di tempat yang sebenarnya hanya berisi bayangan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba memperbaiki bayangan di cermin tanpa pernah menyadari bahwa yang perlu diperbaiki adalah wajah yang menatap cermin itu sendiri. Kamu tidak bisa mengharapkan kedamaian di luar jika medan energi di dalam dirimu masih dipenuhi oleh frekuensi kemarahan dan penyesalan yang tidak terselesaikan. Berpikir jernih adalah tentang melepaskan keterikatan pada hasil akhir dan mulai menikmati proses penyelarasan batin. Ini adalah tentang menjadi visioner bagi dirimu sendiri, melihat benih-benih kekuatan di tengah tanah yang tampak kering dan tandus. Ketika kamu berhenti menyalahkan dunia, kamu sebenarnya sedang berpikir positif. Yang dewasa adalah tindakan pemberontakan melawan kecenderungan alami otak untuk mencari bahaya dan alasan untuk menyerah. Ini adalah tentang memilih frekuensi keberanian di tengah frekuensi ketakutan yang masif. Kamu harus mulai menulis ulang biografi mentalmu. Alih-alih berkata, "Ini terjadi padaku," mulailah berlatih untuk berkata, "Ini terjadi untuk mengujiku." Pergeseran satu kata ini mengubah statusmu dari seorang tawanan menjadi seorang pelatih. Kamu tidak lagi sekadar menerima pukulan dari takdir, melainkan sedang belajar bagaimana cara menangkis dan menggunakan momentum lawan untuk memperkuat posisimu sendiri. Inilah yang dilakukan oleh para visioner. Mereka menggunakan puing-puing kegagalan untuk membangun pondasi yang lebih kokoh bagi menara visi mereka. Jika dalam perenungan ini kamu menemukan sebuah kekuatan baru, jangan ragu untuk menuliskan satu kata, "jernih," di kolom komentar sebagai komitmenmu untuk melepaskan narasi lama. Ingatlah bahwa energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Begitu juga dengan emosi negatifmu. Rasa marah, kecewa, dan sedih adalah energi mentah yang sangat besar. Jika kamu membiarkannya liar, mereka akan menghancurkan sistemmu. Namun, jika kamu mampu mengarahkannya, channeling, melalui filter pikiran yang jernih, energi tersebut bisa menjadi bahan bakar bagi kreativitas dan disiplin yang luar biasa. Seorang jenius tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kemampuannya untuk mengubah tekanan yang menghimpit menjadi intan kebijaksanaan. Kamu memiliki laboratorium alkimia di dalam kepalamu. Kamu memiliki kemampuan untuk mengubah logam berat penderitaan menjadi emas kesadaran. Dunia mungkin bisa merampas hartamu, merusak reputasimu, atau menjauhkanmu dari orang-orang yang kamu cintai, tetapi ada satu ruang yang tidak akan pernah bisa mereka masuki kecuali kamu sendiri yang membukakan pintunya, yaitu ruang kedaulatan pikiranmu. Di sana, kamu adalah penguasa tunggal. Di sana, kamu bisa memilih untuk tetap optimis bukan karena dunia ini indah, tetapi karena kamu adalah makhluk yang indah yang mampu melihat keindahan bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Ini adalah optimisme yang tidak naif. Ini adalah optimisme yang telah melewati api penyucian penderitaan dan keluar sebagai baja yang tak terpatahkan. Saat kamu berhenti mencari pembenaran atas kegagalanmu, kamu akan merasakan sebuah ledakan energi yang selama ini tersumbat oleh keluhan. Kamu akan mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat tembok. Kamu akan mulai mendengar harmoni di mana orang lain hanya mendengar kebisingan. Inilah yang dimaksud dengan menanam benih yang hanya akan tumbuh setelah kita tiada, yaitu dengan membangun karakter yang begitu kuat sehingga keberadaannya saja sudah menjadi warisan bagi mereka yang mencarinya. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelangsungan hidup. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah monumen ketangguhan batin. Tetaplah tenang, karena ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Jangan biarkan riak-riak kecil di permukaan mengganggu kedalaman samudra pikiranmu. Masa depanmu sedang dibentuk sekarang, di dalam setiap keputusanmu untuk tetap jernih, untuk tetap bertanggung jawab, dan untuk tetap setia pada visi jangka panjangmu meskipun dunia belum memahaminya. Kamu sedang bertumbuh dalam sunyi, dan pertumbuhan yang paling kuat adalah pertumbuhan yang akarnya menancap jauh ke dalam tanah sebelum daunnya muncul ke permukaan. Namun, untuk memastikan benih ini benar-benar tumbuh, kita harus memahami perbedaan antara sekadar berharap dan benar-benar mendisiplinkan pikiran. Sebab, harapan tanpa disiplin hanyalah sebuah mimpi yang rapuh. Dan di bab selanjutnya,
Kita akan belajar bagaimana membangun perisai mental yang tidak bisa ditembus oleh realitas yang paling keras sekalipun. Mari kita melangkah lebih dalam ke inti dari kekuatan batinmu. Seringkali, konsep berpikir positif disalahartikan sebagai sebuah pelarian, sebuah topeng ceria yang dipaksakan untuk menutupi luka yang masih basah. Namun, bagi seorang pemikir yang berwibawa, optimisme bukanlah sebuah penyangkalan terhadap realitas yang pahit, melainkan sebuah keberanian intelektual untuk tetap berdiri tegak di hadapannya. Optimisme tanpa topeng adalah kemampuan untuk melihat duri dengan sangat jelas, namun tetap memilih untuk fokus pada potensi bunga yang akan mekar. Ini adalah tentang integritas pikiran, sebuah pengakuan bahwa penderitaan itu ada, namun ia tidak memiliki hak untuk mendikte frekuensi akhir dari jiwamu. Kamu mungkin pernah merasa lelah karena harus selalu terlihat kuat atau positif di hadapan dunia. Ketahuilah bahwa itu bukanlah optimisme sejati, melainkan kelelahan yang disamarkan. Optimisme yang dewasa tidak membutuhkan validasi dari senyuman lahiriah. Ia bekerja di ruang bawah tanah kesadaranmu, seperti sebuah generator yang tetap berputar meski lampu di permukaan sedang padam. Ia adalah sebuah keyakinan yang tenang bahwa setiap partikel peristiwa, seburuk apapun kelihatannya, adalah bahan baku untuk sebuah pertumbuhan. Ketika kamu berhenti menggunakan berpikir positif sebagai alat untuk membohongi diri sendiri, kamu sebenarnya sedang membangun sebuah perisai mental yang sangat kuat. Kamu mulai melihat penderitaan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bentuk gesekan, friktion, yang diperlukan agar energimu tidak terbuang sia-sia dalam kemalasan mental. Berpikir jernih dalam konteks ini berarti kamu memiliki kemampuan untuk membedah masalah tanpa membiarkan emosimu ikut terpotong. Jika realitas saat ini terasa berat, akuilah itu sebagai sebuah data. Katakan pada dirimu, situasi ini memang sulit, dan aku merasakan bebannya, namun aku tidak akan membiarkan beban ini merusak frekuensi fisikku. Inilah yang membedakan seorang pemenang batin dengan mereka yang hanya sekadar bertahan hidup. Mereka tidak menghindari badai dengan menutup mata, tetapi mereka masuk ke tengah badai dengan kompas yang sudah dikalibrasi. Optimismemu harus berakar pada daya tahan, bukan pada keberuntungan. Kamu tidak berharap dunia menjadi lebih mudah, kamu memutuskan untuk menjadi lebih jernih. Jika kamu mulai merasakan kekuatan dari kejujuran batin ini, luangkanlah 1 detik untuk menekan tombol berlangganan, agar frekuensi renungan ini selalu bisa menjangkau ruang sunyimu di waktu yang tepat. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah medan energi yang luas dan murni. Setiap kali kamu memaksakan kebahagiaan palsu, kamu sebenarnya sedang menciptakan distorsi pada medan tersebut. Namun, ketika kamu menerima realitas dengan ketenangan seorang visioner, medan energimu akan menjadi stabil. Stabilitas inilah yang kemudian menarik peluang-peluang baru yang selaras dengan getaranmu. Kamu tidak lagi mengejar kesuksesan. Kamu menjadi magnet bagi hal-hal yang setara dengan kualitas pikiranmu. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa ditawar. Cahaya tidak perlu mengejar kegelapan untuk membuktikannya. Ia hanya perlu tetap bersinar dengan konsisten. Seringkali, tantangan terbesar kita bukanlah masalah itu sendiri, melainkan keletihan kita dalam melawan kenyataan. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk berharap agar keadaan berbeda dari yang sebenarnya. Namun, optimisme dewasa mengajakmu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Terimalah kenyataan apa adanya, kemudian gunakan pikiranmu sebagai alat untuk menanamkan makna baru ke dalamnya. Kamu adalah subjek yang berdaulat atas makna hidupmu sendiri. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang memiliki makna bawaan. Kamulah yang memberikan definisi itu melalui getaran pikiranmu. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan bagaimana kamu melabeli penderitaanmu, karena label itu akan menjadi realitas yang kamu tinggali. Mari kita sepakati satu hal, hidup ini tidak selalu indah, tetapi ia selalu memiliki maksud bagi mereka yang mau berpikir. Dengan melepaskan topeng positif yang palsu, kamu memberikan ruang bagi kekuatan yang asli untuk tumbuh. Kamu akan menemukan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam ketiadaan masalah, melainkan dalam ketenangan saat menghadapinya. Kamu adalah arsitek dari getaranmu sendiri, dan tugasmu adalah memastikan bahwa pondasi mentalmu cukup dalam sehingga tidak akan goyah oleh badai emosional yang dangkal. Setelah kamu melepaskan topeng dan menerima realitas dengan kejujuran, langkah selanjutnya adalah memahami bahwa pikiran positif adalah sebuah disiplin, bukan sebuah perasaan. Banyak orang menunggu datangnya mood yang baik untuk mulai bergerak atau berpikir jernih. Namun, seorang pemikir besar tahu bahwa perasaan adalah elemen yang tidak stabil. Ia naik dan turun seperti gelombang laut yang tak terduga.
Jika kamu menggantungkan navigasi hidupmu pada perasaan, kamu akan selalu terombang-ambing. Navigasi sejati dilakukan melalui disiplin pikiran, sebuah keputusan sadar untuk tetap menjaga frekuensi batin di atas tingkat keputusasaan, apapun yang sedang kamu rasakan di lapisan permukaan. Disiplin pikiran adalah kemampuan untuk memerintah dirimu sendiri saat dunia di sekitarmu sedang kacau. Ini adalah tentang menciptakan ruang antara apa yang terjadi padamu dan bagaimana kamu meresponsnya. Di dalam ruang kecil itulah letak kemerdekaanmu yang sejati. Saat kegagalan menghantam, perasaanmu mungkin akan berteriak tentang kekecewaan, namun disiplin pikiranmu akan berbisik tenang. Ini hanyalah sebuah pengalihan arus energi, tetaplah pada jalurmu. Kamu harus belajar untuk menjadi nahoda yang berwibawa atas kapal mentalmu sendiri. Jangan biarkan kru perasaanmu mengambil alih kemudi hanya karena mereka sedang ketakutan oleh petir yang menyambar. Berpikir jernih di tengah badai berarti kamu memiliki fokus yang tidak tergoyahkan pada visi jangka panjang. Kamu melihat melampaui riak-riak kecil kesulitan harian. Bagimu, setiap rintangan hanyalah sebuah ujian sinkronisasi. Seberapa selaras pikiranmu dengan tujuan besarmu? Jika kamu mudah goyah, itu berarti visimu belum cukup kuat untuk menembus kabut realitas. Disiplin ini menuntutmu untuk melakukan filter ketat terhadap apa yang kamu konsumsi, baik itu informasi, percakapan, maupun navigasi. Ini akan membawamu ke sebuah wilayah yang mungkin selama ini kamu hindari, namun merupakan tempat yang paling suci bagi seorang pemikir. Kamu akan menyadari bahwa keberhasilanmu menembus badai ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang siapa kamu setelah badai itu berlalu. Kamu akan menjadi, setelah kamu mampu berdamai dengan penderitaan, kamu akan ditarik menuju sebuah ruang yang bagi banyak orang terasa menakutkan, keheningan. Di dunia yang terus-menerus menuntut perhatianmu melalui layar gadget dan kebisingan sosial, memilih untuk diam sering dianggap sebagai tindakan aneh atau kesepian. Namun, keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah laboratorium paling canggih yang pernah ada. Di dalam keheningan, semua kebisingan luar mulai mereda, dan untuk pertama kalinya, kamu bisa mendengar getaran asli dari pemikiranmu sendiri. Ini adalah ruang di mana ide-ide visioner lahir, bukan dari teriakan massa, melainkan dari bisikan keheningan yang jernih. Kesendirian yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu tidak dicintai atau diabaikan. Anggaplah itu sebagai masa karantina spiritual yang diperlukan agar frekuensi pikiranmu tidak terdistorsi oleh opini-opini dangkal di sekitarmu. Kamu membutuhkan jarak dari dunia untuk bisa melihat dunia dengan lebih objektif. Dalam keheningan, kamu bisa melakukan audit terhadap semua informasi yang masuk ke dalam medan energimu. Mana yang membangun? Mana yang hanya menjadi polusi? Berpikir jernih menuntutmu untuk memiliki filter yang sangat ketat. Dan filter itu hanya bisa dipasang saat kamu tidak sedang terdistraksi oleh riuh rendahnya ekspektasi orang lain. Banyak orang melarikan diri dari keheningan karena mereka takut bertemu dengan diri mereka sendiri. Mereka takut akan kebenaran yang mungkin muncul saat tidak ada lagi hiburan yang menutupi kekosongan batin mereka. Namun, bagi kamu, keheningan adalah teman setia. Disinilah kamu mengalibrasi ulang navigasi batinmu. Di sini pula kamu menanam benih-benih warisan pikiran yang akan tetap hidup setelah kamu tiada. Keheningan memberimu kejernihan untuk melihat bahwa banyak hal yang kita kejar di dunia ini sebenarnya tidak memiliki bobot abadi. Kamu mulai fokus pada hal-hal yang memiliki frekuensi kekal, integritas, kebenaran, dan visi yang melampaui usia ragamu. Jika kamu mulai menemukan kedamaian dalam saat-saat sendirimu, pertimbangkan untuk mengirimkan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang merasa kesepian, sebagai pengingat bahwa sunyi adalah ruang untuk bertumbuh. Ingatlah, penemuan-penemuan besar yang mengubah peradaban tidak ditemukan di tengah pesta atau kerumunan. Mereka ditemukan di meja-meja sunyi, di bawah cahaya lampu yang redup, di mana seorang pemikir sedang berdialog dengan keheningan. Kamu adalah seorang ilmuwan bagi hidupmu sendiri. Jangan takut untuk menjadi berbeda atau terlihat sunyi di mata dunia. Kualitas cahaya sebuah bintang tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan bintang lain, melainkan oleh kekuatan energi di intinya sendiri. Keheningan adalah cara kamu memperkuat inti energimu. Dalam kedalaman sunyi ini, kamu akan mulai menyadari sebuah kebenaran yang radikal. Bahwa pencarianmu selama ini untuk mendapatkan pengakuan dan keberhasilan materi hanyalah sebuah riak kecil di permukaan air. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah makna yang tidak memerlukan suara untuk dipahami, dan tidak memerlukan tepuk tangan untuk dirasakan. Kamu sedang bersiap untuk melangkah keluar dari laboratorium keheningan ini dengan sebuah pemahaman baru tentang apa artinya hidup yang sebenarnya.
Kejernihan yang kamu dapatkan di sini akan membawamu pada sebuah kesadaran bahwa hidup yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak kamu mengumpulkan, melainkan tentang seberapa selaras kamu dengan kebenaran batinmu. Namun, keselarasan itu menuntut satu langkah terakhir yang paling menentukan. Sebab, setelah kamu mengenal sunyi, kamu harus belajar bagaimana cara hidup di dunia yang bising tanpa kehilangan frekuensi kedamaianmu. Kini, setelah kamu melewati api penderitaan dan laboratorium keheningan, kamu sampai pada sebuah gerbang kesadaran yang sangat krusial, kemampuan untuk hidup tanpa memerlukan penonton. Sebagian besar manusia menghabiskan energi mereka seperti sebuah pertunjukan teater yang tak kunjung usai, di mana setiap tindakan, setiap pencapaian, dan bahkan setiap penderitaan dipentaskan hanya untuk mendapatkan tepuk tangan atau sekadar pengakuan dari luar. Namun, seorang visioner memahami bahwa pengakuan dunia adalah variabel yang tidak stabil, sebuah frekuensi yang bisa berubah arah dalam sekejap mata. Hidup yang sejati dimulai ketika kamu berhenti mencari validasi di wajah orang lain dan mulai mencari keselarasan di dalam detak nuranimu sendiri. Hidup tanpa penonton bukan berarti kamu menarik diri dari masyarakat atau berhenti berkarya. Sebaliknya, ini adalah tentang memindahkan sumber motivasimu. Bayangkan sebuah generator listrik yang mandiri. Ia tidak membutuhkan sinyal dari luar untuk mulai berputar. Ia memiliki sumber tenaganya sendiri. Ketika kamu berkarya bukan untuk dipuji, tetapi karena karya itu selaras dengan nilai-nilai batinmu, maka medan energimu akan menjadi sangat murni. Kamu tidak lagi merasa lelah karena ekspektasi orang lain, karena kamu tidak lagi memberi mereka kekuasaan untuk menilai keberhasilanmu. Kesuksesan bagimu bukan lagi tentang seberapa luas namamu dikenal, melainkan seberapa jernih pikiranmu tetap bertahan di jalur yang benar. Berpikir positif secara dewasa dalam tahap ini adalah tentang keberanian untuk menjadi jujur pada diri sendiri, meskipun itu berarti kamu harus berjalan sendirian. Ini adalah optimisme batin yang tidak bergantung pada hasil lahiriah. Kamu menanam benih kebaikan, melakukan riset, atau membangun karakter bukan karena kamu mengharapkan panen instan yang bisa dipamerkan, tetapi karena kamu tahu bahwa menanam adalah tugas kodratimu sebagai makhluk berakal. Kamu telah mencapai tingkat kedewasaan di mana kepuasanmu berasal dari proses penyelarasan batin. Ketika tindakanmu dan pikiranmu berada pada frekuensi yang sama, di sanalah kedamaian yang tak tergoyahkan berada. Jika kamu mulai merasa bahwa integritas batin jauh lebih berharga daripada pengakuan dunia, berikan tanda pada hati kecilmu dan tuliskan "mandiri" di kolom komentar sebagai simbol kedaulatanmu. Pikirkan tentang cahaya bintang yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk sampai ke bumi. Bintang itu tetap bersinar dengan kekuatan penuh di tengah ruang hampa yang gelap, tanpa peduli apakah ada mata manusia yang sedang menatapnya atau tidak. Ia bersinar karena itulah sifat alaminya. Begitu juga dengan kamu. Kamu harus memiliki prinsip yang begitu kuat sehingga ia tetap menyala terang bahkan saat tidak ada satupun orang yang memperhatikan. Inilah warisan pikiran yang sesungguhnya, sebuah kualitas karakter yang begitu kokoh sehingga ia menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Kamu tidak lagi diperbudak oleh tren, opini publik, atau rasa takut akan dilupakan. Seringkali, tekanan mental yang kita rasakan berasal dari upaya keras kita untuk terlihat sukses. Kita membebani pikiran kita dengan perbandingan yang tidak adil. Namun, saat kamu melepaskan kebutuhan untuk dilihat, kamu sebenarnya sedang membebaskan kapasitas intelektualmu yang luar biasa. Energi yang tadinya habis untuk memoles citra diri, ego, kini bisa dialihkan sepenuhnya untuk menciptakan visi yang lebih besar. Kita sampai pada bab terakhir dari perjalanan ini, sebuah titik di mana semua garis kesadaranmu bertemu menjadi satu titik cahaya yang jernih. Masa depan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja kepada kita. Masa depan adalah akumulasi dari getaran pikiran kita hari ini. Kamu sekarang memahami bahwa setiap pemikiran yang jernih, setiap tindakan yang selaras dengan nilai batin, dan setiap momen kesunyian yang kamu peluk, adalah benih yang sedang kamu tanam di ladang waktu. Mungkin benih ini tidak akan tumbuh menjadi pohon yang besar di masa hidupmu, namun ia akan menjadi warisan pikiran yang abadi bagi mereka yang mencari arah di tengah kegelapan masa depan. Menjadi seorang visioner berarti kamu memiliki kesabaran seorang penanam. Kamu tidak menuntut alam semesta untuk memberikan hasil sekarang juga. Kamu bekerja dalam spektrum waktu yang melampaui usia biologismu. Kamu sedang membangun sebuah frekuensi kehidupan yang lebih tinggi, sebuah standar baru bagi kemanusiaan tentang bagaimana cara menghadapi penderitaan dengan martabat dan kegagalan dengan ketenangan.